Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu guru, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah telah mengaruniakan kesehatan kepada kita. Tentu ini patut kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah mengajarkan kita, mengajarkan syariat-syariat Islam, sehingga sampai saat ini kita mampu melaksanakan, menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menunjukkan perintah ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah merupakan ibadah syakhsiyah, ibadah privat, ibadah yang bersifat pribadi antara makhluknya dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun puasa Ramadan adalah merupakan ibadah syakhsiyah, ibadah yang bersifat pribadi antara makhluknya dengan Sang Khalik, namun di balik itu puasa Ramadan mengasah hati manusia untuk lebih peka terhadap sesama. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Tatkala bulan Ramadan, kedermawanannya lebih meningkat. Tentu karena Nabi Muhammad seorang figur, sifat-sifat tersebut diteladani oleh para sahabat, termasuk Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi. Beliau termasuk dari sahabat Nabi, penulis Al-Quran, penulis wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit merupakan sosok sahabat yang sangat dermawan, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Hal ini diceritakan dalam tafsir Al-Ma'thur karya Imam Jalaluddin. Diceritakan di dalam sebuah kisah. Pada bulan Ramadan menjelang adzan maghrib, rumah Zaid bin Sabit kedatangan seorang tamu. Ia seorang musafir yang kehabisan bekal. Namun ketika itu kondisi Zaid bin Sabit dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Tatkala tamu itu datang memasuki rumah Zaid bin Sabit, kemudian Zaid bin Sabit berbisik kepada sang istri, Wahai istriku, adakah kelebihan makanan yang kita miliki hari ini? Istrinya pun
berbisik kepada Zaid bin Sabit, "Wahai suamiku, hari ini tidak ada kelebihan sedikit pun makanan yang kita simpan." Mendengar apa yang dikatakan istri, Zaid bin Sabit kemudian gundah, berpikir bagaimana jalan keluar yang dapat dilakukan dalam kondisi tersebut. Sejenak Zaid bin Sabit berpikir, kemudian berbisik kepada sang istri, "Wahai istriku, tatkala azan berkumandang, tatkala azan maghrib berkumandang, matikanlah lampu. Kita ajak bersama tamu kita untuk makan. Tatkala azan maghrib berkumandang." Istrinya pun bergegas untuk mematikan lampu. Sedangkan Zaid bin Sabit segera mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan yang sudah dipersiapkan. Zaid bin Sabit dan istri menemani tamunya makan bersama. Di tengah kegelapan, Zaid bin Sabit dan istri berkecap, walaupun tidak ada satu butir pun makanan yang masuk ke mulut beliau. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan terhadap tamu, takriman lidhayfihi, menghargai tamu sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, anak-anakku yang saya cintai, keesokan harinya tamunya minta izin untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Sedangkan Zaid bin Sabit bergegas pula untuk mengikuti pencerahan tausiah yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Zaid bin Sabit bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah tersenyum melihat Zaid bin Sabit, sembari ia berkata, "Wahai Zaid bin Sabit, Allah telah memuliakanmu karena engkau telah memuliakan tamumu semalam." Mendengar perkataan Nabi, Zaid bin Sabit tersenyum simpul, terasa malu, bercampur bahagia tatkala bertemu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat diambil pelajaran dari kisah Zaid bin Sabit? Yang pertama, Zaid bin Sabit adalah sosok sahabat yang sangat dermawan yang patut kita teladani. Yang kedua, Zaid bin Sabit adalah sahabat yang mampu menghormati tamunya. Yang ketiga, puasa Ramadan mampu mengasah, mampu menempa, mampu memotivasi umat Islam untuk lebih peka, lebih peduli terhadap sesama. Semoga bulan Ramadan memberikan inspirasi kepada kita semua agar meningkatkan kedermawanan, meningkatkan kepedulian terhadap tamu, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan banyak manfaat terhadap diri kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.